Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AKMSI, sebagai dosen penelaah, kemudian Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan SE AKMSI selaku dosen pembimbing utama, dan Profesor Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja SE MSI AK sebagai dosen pembimbing pendamping. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya Madi Rirunata Diatma dengan NIM 1917051209 dari Prodi S1 Akuntansi ingin menjelaskan dan memaparkan terkait proposal penelitian yang berjudul Efektivitas Penerapan BDS Business Development Service bagi UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian di sini ada daftar isi di mana gambaran keseluruhan dari proposal penelitian yang diajukan. Di mana bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian bab 2 mengenai penelitian terdahulu yang relevan serta landasan teori, dan bab 3 yang berisikan metode penelitian yang digunakan seperti model penelitian, rancangan, metode pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data. Judul yang diambil yakni efektivitas penerapan BDS bagi UMKM di Buleleng itu dilatar belakangi dari fenomena atau keadaan UMKM di Indonesia. UMKM itu menjadi salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan bahwa UMKM pada tahun 2022 menurut Kementerian Koperasi dan UMKM menyumbang sebesar 8.500 triliun PDB Indonesia. Kemudian UMKM juga berkontribusi dalam himpun dana investasi sebesar 60,7% dan UMKM juga kontribusi untuk menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Kemudian UMKM merupakan sektor usaha paling dominan di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali bahwa Indonesia, khususnya di Bali, pada tahun 2022, jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 6,4% dari tahun sebelumnya, sebesar 440.000 UMKM. Tetapi, sektor informal lebih dominan pada jumlah UMKM keseluruhan, yang apabila dikembangkan akan memiliki potensi menambah penerimaan negara. Kemudian, UMKM masih banyak kerap mengalami permasalahan terkait bisnisnya. Permasalahan terkait bisnisnya itu seperti pengelolaan keuangan yang buruk, kemudian kesusahan mendapatkan kredit atau modal, kemudian literasi keuangan yang belum maksimal, dan literasi perpajakan yang masih rendah. Pada dasarnya, UMKM itu memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya setiap tahun, yang mana perlu ditunjang dengan literasi perpajakan yang baik. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah melalui DJP memiliki program untuk UMKM yang dikenal dengan Business Development Service. Jadi, Business Development Service ini adalah suatu program dari pemerintah untuk mengembangkan UMKM secara end-to-end. Kemudian, program ini memiliki jasa seperti jasa konsultasi, pembinaan, serta pengawasan wajib pajak UMKM. Strategi yang dilakukan adalah dengan membina dan mendorong UMKM meningkatkan performa bisnisnya yang bertujuan meningkatkan kesadaran, keterikatan, kepatuhan terhadap pajak. Program BDS ini dilaksanakan di masing-masing KPP, salah satunya KPP Pratama Singaraja yang secara konsisten setiap tahunnya selalu mengadakan Business Development Service untuk UMKM di Kabupaten Buleleng. Menurut Surat Edaran 13/PJ/2018, tindak lanjut program ini belum maksimal dikarenakan belum diketahui dampak yang dirasakan UMKM peserta BDS. Ditambah lagi dengan kondisi UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan serta perpajakan yang rendah.
Maka dari itu, dapat rumusan masalah berdasarkan kondisi tersebut, yakni bagaimana efektivitas program Business Development Service atau BDS bagi UMKM di Kabupaten Buleleng. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan program BDS Business Development Service di Kabupaten Buleleng, khususnya yang diselenggarakan KPP Pratama Singaraja dari segi proses penerapan dan dampak atau output yang dirasakan berdasarkan pengalaman subjektif dari UMKM. Selanjutnya di bab 2, kajian teori, itu terdapat penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini, yakni Rosyadi DKK pada tahun 2020 dengan hasil penelitian bahwa BDS yang diselenggarakan DJP berdampak positif pada kesadaran UMKM terhadap pajak. Selain itu, program BDS terbukti dapat mengurangi persepsi negatif pelaku UMKM terhadap pajak. Kemudian Ubaid pada tahun 2022 itu melakukan tinjauan di mana menghasilkan penelitian di mana pelaksanaan program BDS ini oleh KPP Pratama Bojonegoro mendapatkan respon positif dari para peserta, serta beberapa peserta telah mengikuti kegiatan BDS mengalami perkembangan pada usaha yang dimiliki. Penelitian ketiga itu ada Koserawati DKK pada tahun 2022 meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan BDS terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, di mana di sini dilakukan di KPP Pratama Batu. Dengan hasil penelitian, proksi BDS variabel pengetahuan perpajakan, pengetahuan pembukuan, dan perhitungan pajak dapat mempengaruhi simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, proksi variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian, proksi BDS variabel pengetahuan pembukuan dan perhitungan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Penelitian selanjutnya itu ada Ariful Latif dan Sulastri pada tahun 2022 di mana mendapatkan hasil penelitian bahwa BDS dalam memfasilitasi usaha kecil menengah untuk memperoleh modal dan perluas pangsa pasar merupakan variabel yang secara nyata mempunyai peranan dan pengembangan usaha kecil menengah. Selanjutnya, penelitian dari Septiana Dani Kusumastuti pada tahun 2022 di mana hasil penelitian ini adalah proses diadakannya program ini dilakukan dengan baik oleh pihak pendamping dengan cara diberi materi oleh mentor dan kunjungan setiap bulannya untuk mengetahui perkembangan dari UMKM. Kemudian dari segi dampak yang dihasilkan yaitu pendapatan yang rata-rata mengalami peningkatan, modal yang stabil bahkan meningkat, dan keterampilan yang UMKM miliki berupa keterampilan mengelola keuangan dan pemasaran produk. Kemudian adapun landasan teori yang digunakan dari penelitian ini seperti teori legitimasi. Menurut Ghazali dan Cariri pada tahun 2007, teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan tidak bisa berdiri sendiri di lingkungan masyarakat dan perlu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari fenomena BDS ini di mana DJP sebagai perusahaan atau otoritas pajak tidak hanya memungut pajak dari UMKM tetapi juga melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap UMKM sehingga terjadi kontrak sosial antara otoritas pajak dengan UMKM. Selanjutnya landasan teori mengenai BDS. UNDP dalam Rosyadi 2020 mendefinisikan BDS itu sebagai jasa yang membantu meningkatkan performa, akses ke pasar, dan kemampuan bersaing perusahaan. Landasan teori yang ketiga itu ada UMKM, di mana di sini berfungsi untuk memberikan gambaran atau konsep mengenai UMKM itu sendiri dengan kriteria yang berlaku menurut UU nomor 20 tahun 2008, di mana UMKM di sini adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Usaha mikro dengan total aset maksimal 50 juta, kemudian total omset itu maksimal 300 juta, kemudian usaha kecil dengan aset lebih dari 50 juta sampai 500 juta,
dengan menghasilkan omset 300 juta sampai 2,5 miliar. Selanjutnya, usaha menengah dengan total aset lebih dari 500 juta sampai 10 miliar dengan menghasilkan omset sebesar lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Adapun kriteria lain UMKM menurut Bustami DKK dalam Afifah pada tahun 2021, di mana di sini disebutkan kriterianya yaitu umumnya dikelola oleh pemilik sendiri, kemudian struktur organisasi yang sederhana, pemilik mengenal setiap individu karyawannya, kemudian persentase kegagalan yang sangat tinggi, kurang keahlian, serta sulitnya memperoleh modal jangka panjang. Landasan teori yang keempat yaitu efektivitas. Efektivitas di sini difokuskan kepada efektivitas menurut Jones dalam Merlambang 2019, di mana merumuskan efektivitas program diukur berdasarkan kriteria berikut seperti kriteria proses, di mana apakah program tersebut tepat sasaran untuk UMKM atau untuk sasaran program, kemudian apakah penyelenggara memberikan fasilitas atau sumber daya pelayanan yang baik seperti yang diisyaratkan pada rancangan program. Kemudian pada penilaian dampak, apakah program tersebut efektif dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Kemudian hasil-hasil dijelaskan oleh beberapa proses alternatif di luar program, dan serta program yang memiliki dampak yang tidak diinginkan. Landasan teori yang terakhir yaitu mengacu pada Surat Edaran 13/PJ/2018 tentang petunjuk pelaksanaan program Business Development Service yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, di mana terdiri dari 2 poin utama dari pelaksanaan BDS ini, mengatur mengenai pengertian, kemudian sasaran BDS. BDS dilakukan dengan sasaran wajib pajak UMKM. Kemudian tujuan dilakukannya BDS yaitu salah satunya meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan UMKM terhadap pajak. Kemudian materi yang diberikan itu berupa materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, serta materi lainnya terkait pengembangan usaha. Selanjutnya, ketentuan umum yang terdiri dari tahap pelaksanaan, di mana BDS ini terdiri dari beberapa tahap pelaksanaan, diantaranya adalah tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, selanjutnya tahap tindak lanjut, kemudian tahap monitoring dan evaluasi. Penyelenggara BDS ini adalah KPP di masing-masing tempat di seluruh Indonesia. Kemudian pelaksanaan BDS ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Kemudian lanjut ke metode penelitian, di mana rancangan penelitian di sini yakni meneliti efektivitas program BDS bagi UMKM di Kabupaten Buleleng dengan observasi awal. Kemudian dirumuskan sebuah masalah penelitian seperti bagaimana efektivitas penerapan BDS bagi UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah 3, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dan analisis data yang dilakukan itu dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sehingga didapat hasil atau kesimpulan dari penelitian. Dari rancangan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini dikarenakan dengan sesuai tujuan dari penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan BDS bagi UMKM di Kabupaten Buleleng dari segi dampak yang dirasakan UMKM berdasarkan pengalaman subjektif UMKM. Kemudian ada jenis dan sumber data yang digunakan. Ada 2, yaitu data primer serta data sekunder. Data primer yang digunakan itu merupakan data kualitatif berupa data hasil wawancara dari informan kepada UMKM yang berada di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya ada data sekunder, yakni data pendukung atau penunjang dari data primer, yakni berupa foto serta data kepustakaan lainnya. Selanjutnya
Menentukan informan. Informan yang dipilih terdapat 5 keseluruhan subjek yang didasari pada kesesuaian serta kecukupan dalam menjawab masalah penelitian, di mana informan yang digunakan adalah 2 orang pegawai pajak atau fiskus sebagai informan kunci karena mereka yang menyelenggarakan BDS kemudian membantu mendapatkan data menyeluruh tentang BDS. Kemudian 3 informan UMKM peserta BDS sebagai informan utama karena peserta program BDS terlibat langsung dari pelaksanaan BDS atau pemeran utama dari pelaksanaan program. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan ada 3, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Di mana observasi ini berarti keterlibatan peneliti terhadap situasi dengan melakukan pengamatan berdasarkan indera peneliti terkait program BDS. Kemudian wawancara yang dilakukan adalah dengan metode wawancara tidak terstruktur untuk UMKM untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada informan UMKM. Selain itu, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti atau penguat data observasi serta wawancara yang dilakukan. Bagaimana menganalisis datanya? Analisis data di sini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data atau koleksi data, kemudian reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian untuk keabsahan data, di mana untuk menguji kebenaran atau kevalidan dari informasi yang didapat di lapangan, yakni dengan cara kredibilitas, di mana terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup lama serta triangulasi data. Selanjutnya, keteralihan, di mana mengumpulkan data kajian empiris untuk konteks yang sesuai dengan BDS. Kemudian, kebergantungan, yakni menguji kembali hasil penelitian melalui proses pemeriksaan yang rinci dan cermat dan diteliti terhadap seluruh komponen. Dan yang terakhir itu yakni dengan kepastian, di mana data dapat dikonfirmasi dengan bukti sesuai keadaan sebenarnya. Baik, sekian presentasi dari proposal penelitian yang saya ajukan dengan judul Efektivitas Penerapan Business Development Service bagi UMKM di Kabupaten Buleleng. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.